Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Ardian Martin Sina dari kelas 3B, Prodi Akuntansi Sektor Publik, NIM 2023755697. Baik, soal yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, Modco Energi merupakan perusahaan BUT di industri besar minyak dan gas. Perusahaan ini berbasis di Singapura yaitu Encore Energy PT Ltd. Menurut income statement, dinyatakan laba bersih tahun 2020 yaitu sebesar 372 miliar 964 juta rupiah. Jawaban, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri, yaitu menjadi 22%. Sehingga tarif 22% dikali dengan nominal laba rugi tahun 2020. Diketahui tarif 22% dikali dengan 372 miliar 964 juta, hasil yang diperoleh yaitu 82 miliar 52 juta 80 ribu rupiah. Yang kedua, Modco Energi mempekerjakan pegawai tetap di divisi keuangan dan akuntansi yang terdiri yang pertama Direktur Keuangan, General Manager, Staf Senior, Staf Junior, mendapatkan penghasilan dalam per bulan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dan premi jaminan kematian sebesar 0,30%, iuran pensiun 4%, dan iuran THT sebesar 2%. Semua telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang pertama, Direktur Keuangan dengan status kawin tanggungan 3. Gaji pokok yang diketahui yaitu 150 juta, yaitu premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 360 ribu. Yang kedua, premi jaminan kematian sebesar 450 ribu, sehingga dapat penghasilan brutonya 810 ribu. Gaji pokok 150 juta ditambah dengan 810 ribu, dapat 150 juta 810 ribu. Biaya jabatan 5% yaitu yang diperoleh 500 ribu, iuran pensiun 6 juta, iuran tunjangan hari tua yaitu 3 juta, sehingga dapat penghasilan yaitu 9.500.000. Dari penghasilan bruto itu kita dapat penghasilan neto per bulannya yaitu 141.310.000. Penghasilan neto sebulan untuk mencari penghasilan neto setahun itu dikali dengan 12, sehingga hasil yang diperoleh 1.695.720.000. PTKP-nya dengan status kawin tunjangan tanggungan 3 yaitu 72 juta. PKP-nya 1.623.720.000. Itu masuk dalam lapisan tarif 30%, sehingga dapat PPh pasal 21-nya 432.116.000. PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 karena dalam setahun terdapat 12 bulan, sehingga PPh pasal 21 sebulannya yaitu 36.667 rupiah. Yang kedua yaitu General Manager dengan status kawin tunjangan 2 atau tanggungan 2, yaitu gaji pokok 75 juta, yaitu yang kita dapat penghasilan neto sebulannya yaitu 70.405.000, penghasilan neto setahunnya 844.660.000. PTKP-nya yaitu 67.500.000 karena statusnya kawin tanggungannya 2.
PKP-nya yaitu 777.360.000. Itu masuk dalam lapisan tarif 30%. Sehingga kita dapat PPh pasal 21 setahunnya yang kita lihat yaitu 178.208.000 rupiah. PPh pasal 21 sebulannya itu 450.666,7. Pembulatannya yaitu 15.850.667 rupiah. Yang ketiga yaitu staf senior dengan status kawin tanggungan 1. Gaji pokoknya yang diketahui yaitu 25 juta, sehingga dapat penghasilan neto sebulannya yaitu 23.135.000. Neto setahunnya yaitu 277.620.000. PTKP-nya yaitu status kawin tanggungan 1 yaitu 63 juta. Sehingga kita dapat TKP-nya 214.620.000. Itu masuk dalam lapisan tarif 15%. Sehingga pajak penghasilan pasal 21-nya kita dapat setahun yaitu 27.193.000. PPh 21 sebulannya yaitu 2.266.083 rupiah. Pembulatannya yaitu 2.266.084 rupiah. Berikut staf junior. Staf junior di sini statusnya kawin dan tidak memiliki tanggungan. Gaji pokoknya yang diketahui yaitu 10 juta, sehingga penghasilan neto sebulannya yang diperoleh yaitu 8.554.000. Neto setahunnya itu 107.448.000. PTKP-nya di sini kita dapat dengan status kawin tanggungan tidak ada yaitu 58.500. PKP-nya 49.948.000. Yaitu masuk dalam lapisan tarif 5%. Sehingga kita dapat 2.447.400. 2.447.400 itu kita dapat PPh 21-nya dalam setahun. Untuk kita cari dalam sebulannya, kita bagi dalam 12. Sehingga dapat 203.950 rupiah. Soal ketiga yaitu Medco Energi mempekerjakan pekerja harian lapas terdiri dari 180 orang di lapas pantai yang terbesar di 5 lokasi berbeda. Seluruh pekerja status tidak kawin dan memiliki NPWP. Mereka bekerja selama 90 hari dengan upah per hari yaitu 784.000. Jawab yaitu upah bulanannya yang kita ketahui bahwa mereka bekerja selama 90 hari yaitu dikali dengan upah per harinya 784.000, sehingga kita hasil yang diperoleh yaitu dapat 70.560.000. Penghasilan neto setahunnya itu dikali dengan 12 sehingga dapatnya 846.720.000. PTKP-nya dengan status tidak kawin sehingga wajib pajaknya 54 juta. PKP-nya penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP sehingga dapatnya 792.720.000. Itu masuk dalam lapisan tarif 30%. Sehingga PPh 21 terutang sebulannya kita dapat 15.234.666 rupiah, atau pembulatannya 15.234.667 rupiah. Soal yang keempat, Medco Energi juga
melakukan impor peralatan biaya asuransi 6%, biaya angkut 15%, biaya masuk 25%, dan biaya masuk tambahan 30%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Rp14.203, telah melakukan API dari tahun 2015, yaitu sebesar 259.990 US dollar. Jawab impor peralatan yaitu yang kita ketahui bahwa 259.990, biaya asuransi 6%, biaya angkut 15%. Sehingga kita dapat yang kita dapat biaya asuransinya 6% yaitu 15.600, biaya angkutnya 15% yaitu 38.999, dan chiefnya yaitu 314.589 US dollar, dan chief dalam rupiahnya yaitu 4.468.107.567 rupiah. Biaya masuk 25%, yaitu hasil yang diperoleh yaitu 223.405.379. Biaya masuk tambahnya 30%, sehingga hasil yang diperoleh yaitu 1.340.432.271 rupiah. Nilai impornya menjadi 6.031.945.223. Jadi PPA pasal 22-nya jika memiliki API yaitu tarifnya yaitu 2,5% dikali dengan nilai impor, sehingga hasil yang kita peroleh yaitu 150.798.631 rupiah. Apabila tidak memiliki API yaitu dengan tarif 7,5% dikali nilai impor, hasil yang diperoleh yaitu 450.395.892 rupiah. Yang kelima yaitu Medco Energi mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada Bakri Indo dengan total nilai Rp25.655.700.000 rupiah. Jawab pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong dividen yaitu sebesar 10%, yaitu 23.655.700.000 dikali dengan 10%. Hasil yang diperoleh yaitu 2.365.570.000. Pelaporan pasal 21-nya itu pada tanggal 12 Februari, pelaporan pasal 22-nya yaitu 13 Februari, dan pelaporan pasal 23-nya 14 Februari. Berikut soal yang kedua yaitu jelaskan istilah-istilah dalam perpajakan berikut ini. Yang pertama yaitu pajak, yang kedua wajib pajak, yang ketiga pengusaha kena pajak, yang keempat masa pajak, yang kelima surat pemberitahuan, yang keenam surat setoran pajak, yang ketujuh surat ketetapan pajak, yang kedelapan surat ketagihan pajak, yang kesembilan pekerjaan bebas, yang kesepuluh pembukuan pajak. Yang pertama pajak. Pajak yaitu sebuah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh warga negara. Pajak memiliki sifat memaksa dan setiap ketentuannya tercantum dalam undang-undang, sehingga wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak atau yang disingkat dengan istilah WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, di mana hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, pengusaha kena pajak atau PKP. Istilah pengusaha ini merupakan seorang pengusaha yang melakukan suatu kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, di mana kategori seorang pengusaha kena pajak atau PKP tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Poin berikut yaitu masa pajak. Masa pajak merupakan suatu jangka waktu yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan pajaknya, di mana itu dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan.
Poin berikut yaitu surat pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT. Dalam surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Poin berikut yaitu surat setoran pajak. Dalam bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang berikut yaitu surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Yang terakhir yaitu pembukuan pajak. Pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah, harga perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau yang tidak berkenan di hati, saya memohon maaf. Sekian dari hasil presentasi saya, dan terima kasih.